Astagfirullahaladzim. Kalian semua buat para orang tua, ya, maaf, anak kalian dikirim ke pondok pesantren, kemudian diajarin geol-geol seperti ini, ya, joget-jogetan, lenggak-lenggok. Na'udzubillahi min dzalik. Astagfirullah. Nah, ini dia teman-teman ya. Ini fotonya teman-teman yang bertopeng tadi ya. Rangkulan dengan akrab, dan kita lihat siapa di sampingnya ini ya, tentu tidak asing. Ya, kalian semua pasti sudah tahu. Ya. Dan ini adalah murid dari sang singa Aswaja, Kiai Idrus Romli. Gak tanggung-tanggung ya, mencabuli 40 santri. Satu video agar kalian mikir kenapa di ponpes-ponpes mereka banyak terjadi kasus asusila pencabulan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, terjadi lagi ya. Pasti setiap tahun tuh ya terjadi. Ya, bukan tiap tahun, rasanya setiap bulan ya, setiap bulan ke bulan ada saja kasus seperti ini. Kalau kita mau merangkum ya, itu banyak sekali. Dan yang membuat saya semakin miris, ini tuh terjadi di kalangan ponpes. Dan ponpesnya ya, bukan ponpes Al-Irsyad, bukan ponpesnya Persis, bukan pula ponpesnya Muhammadiyah ya. Malah terjadi di ponpes ya, bukan Salafi tentunya ya. Bukan ponpesnya Salafi, bukan Wahabi. Ya, kalian bisa tebak sendirilah ya, di ponpes mana ini terjadi. 100% yang diajarkan NU sunnah Rasul. Dan yang paling menghebohkan teman-teman ya, yang paling membuat saya ini heran, ternyata pelakunya murid dari sang singa Aswaja. Aduh, ya Allah, garang ya, singa ya teman-teman. Fitnahnya yang sangat luar biasa teman-teman ya. Kiai Muktamar juga ya, Muktamar apa namanya itu ya, yang memfitnah anti Yahudi itu Salafi. Ternyata Allah tampakkan bahwa yang dekat dengan Yahudi adalah dari kaum kalian, mesra dengan Yahudi. Ya. Kita harus membuat Israel ini diakui oleh bangsa kita katanya ya, oleh Indonesia. Ya, sampai seperti itu. Bukan cuma berhenti sampai di situ ya. Bikin video klip bersama apa tuh, ibadah mereka. Ya, tidak tahu saya ya, dan saya tidak juga mau tahu ya. Dan di sini saya akan memaparkan fakta kepada kalian. Apa sih penyebab kasus-kasus asusila yang terjadi ya, yang marak terjadi di ponpes-ponpes ini. Pokoknya inilah ya, kita kasih namanya ini saja ya. Takut kalau dirubah nanti jadinya inu. Kan lain lagi ceritanya teman-teman ya. Coba kita lihat beritanya teman-teman. 40 santri diagam jadi korban cabul gurunya. Na'udzubillah. Dan ini beritanya teman-teman baru ya, tanggal 27 kemarin, Juli. Astagfirullah. Ini santri ya teman-teman ya, bukan santriwati ya. Kalau yang santriwati beda lagi. Ada lagi itu versinya ya, versi yang berbeda. Pelaku ternyata murid dari tokoh ahli bid'ah musyrikin Indonesia, Idrus Romli. Ternyata teman-teman pelaku dari pencabulan itu merupakan murid dari yang kita tahu ya, Kiai Idrus Romli, muridnya. Namun apa jadinya jika pondok tempat anak belajar yang harusnya menjadikan sang anak menjadi lebih baik dan aman, namun justru terjadi yang sebaliknya. Mirisnya kalau perempuan yang kemarin itu ya, Habib Merah katanya, ya, ponpes Habib Merah, dinikahi dengan cara mengikuti mazhab Hanafi katanya. Allahu Akbar. Karena itu hendaknya para orang tua agar lebih selektif dalam memilih pondok bagi putra-putrinya. Ya, usahakan pilih lembaga pendidikan yang bermanhaj salaf. Ya, ini hanya rekomendasi ya. Kalau kalian juga mau masukkan di pondok pesantren yang teman-teman kita di Muhammadiyah juga nggak apa-apa. Serta memperhatikan bagaimana akidah, adab, dan ajaran nih. Ini penting nih, ajaran guru-gurunya. Kita mesti melihat itu. Ini guru-guru atau pimpinan pondok ini ngajarin seperti apa? Ya, gimana dalam bermuamalahnya, gimana dalam ibadahnya. Sesuai enggak? Sesuai tuntunan Nabi kita, sunnah-sunnah Nabi kita SAW dikerjakan. Atau justru sebaliknya. Banyak yang melakukan kreativitas dalam ibadahnya, ya, melakukan hal-hal yang tidak dicontohkan dan sebagainya. Ini seharusnya menjadi pertimbangan kita teman-teman untuk memasukkan anak kita ke suatu pondok, ya, dan ini penting. Ya, semoga Allah Ta'ala menjaga kita dan keluarga dari segala bentuk kesesatan dan kejahatan. Kan kalau mereka ya menuduh orang-orang yang bermanhaj salaf itu cingkrang, ya, berjenggot, ya, teroris. Sedangkan banyak teroris yang insyaf karena dakwah salafi. Banyak ya, ada buktinya. Bagaimana mungkin orang-orang salafi ini mau menjadi teroris teman-teman? Ya, kepada pemerintah saja dilarang untuk berdemo. Haul, maulid, tahlilan di mana-mana di Indonesia. Ya, meskipun orang-orang salafi menganggap perbuatan itu bid'ah, ya, orang-orang salafi tidak ada yang unjuk-unjuk
mengumpulkan massa gitu. Tidak ada, teman-teman. Lalu menggeruduk orang-orang yang sedang melakukan tahlilan. Enggak ada kan? Ya. Mereka cuma mengingatkan, ya, diperingati teman-teman bahwa itu tuh bid'ah, ya. Sebaiknya ditinggalkan. Ya, beres. Ya, meninggalkan bid'ah beres. Apa yang beres? Ya, kita tidak ribet-ribet lagi mikirin 1 hari, 3 hari, 100.000, ya, dan lain-lain sebagainya itu. Jadi kita nggak ribet lagi nih ya, karena Nabi Muhammad pun tidak melakukan itu. Ya, tidak memperribet ketika ada orang yang meninggal pada zaman Nabi Muhammad SAW. Istrinya beliau wafat, ya, anak-anaknya ada yang wafat, ya, para sahabat wafat, pamannya wafat, ya, nggak ada. Tetapi mereka enggak, ya, dibuat ribet oleh mereka. Allahu Akbar. Dan di sini teman-teman, ya, kenapa kasus-kasus ini sering terjadi di Indonesia? Ya, terkhususnya di ponpes-ponpes yang mengaku ahli sunnah, ya, ahli sunnah. 100% ajarannya sunnah Rasul, ya. Apakah kelakuan seperti ini sunnah Rasul? Ya, banyak yang terjadi, ya. Penyebabnya apa? Ya, kita simak satu-satu. Bagaimana penyebab ini terjadi, ya. Kita simak. Tetapi sebelum kita nyimak nih ya, coba kita lihat dulu seperti apa muka dari orang yang bertopeng ini. Kita panggillah bertopeng ya, dia pahlawan bertopeng. Nah, ini dia teman-teman ya. Ini fotonya teman-teman yang bertopeng tadi ya. Kita bisa lihat nih rangkulan ya, rangkulan dengan akrab, dan kita lihat siapa di sampingnya ini ya, tentu tidak asing. Ya, kalian semua pasti sudah tahu. Ya. Dan ini adalah murid dari sang singa Aswaja, Kiai Idrus Romli. Ya. Kiai, saya saran ya sebagai Anda Kiai, berhati-hatilah ya terhadap murid seperti ini. Semoga Kiai terhindar dari segala macam keburukan ya, dan dari murid-murid seperti ini ya. Karena kita tahu kok ya, Kiai itu orang yang baik ya. Gimana teman-teman? Kiai Idrus Romli kan orang yang baik kan, tidak pernah menyebarkan fitnah gitu ya. Tidak pernah menuduh-nuduh Salafi itu antek Yahudi, Wahabi, kan gak pernah kan teman-teman ya. Saya berhusnuzon ya. Gimana teman-teman? Gimana pendapat kalian? Atau mungkin teman-teman memiliki pendapat berbeda, coba kolom di komentar ya. Ya, kasihan kan kiai kita yang baik ini harus ternodai ya, karena muridnya ini, oknum muridnya ini melakukan seperti ini, nggak tanggung-tanggung ya, mencabuli 40 santri. Wow, gimana itu coba ceritanya? Na'udzubillahi min dzalik, ya Allah ya Rabb. Ya, ini akunnya teman-teman ya, Ronald Andani, Khatib Majulelo. Senyumnya teman-teman sumringah ya, sumringah. Tampan ya, handsome, tapi ternyata suka ya, suka sama-sama ya, suka sama satu server ternyata. Astagfirullah. Ya, kemudian ini teman-teman ada jejak digitalnya ya, postingannya, entah itu di Facebook atau di mana. Ini ada postingannya Ronald Andani ya. Saya bacakan ya. Saya tidak marah melihat orang jenggotan, juga tidak sesak nafas melihat orang gamisan. Namun yang sedikit membuat bingung kenapa ya, ada orang yang ngaku pengikut salaf, tetapi mulut dan kolbunya banyak daki dan kotoran. Mereka bilang cinta sunnah, tetapi hobinya fitnah sana sini. Fitnah sana sini. Yang ngomong kemarin antek Yahudi, Salafi itu siapa ya? Dari golongan mana itu ya? Mereka bilang ikuti ajaran Rasulullah, gemarnya sibuk selidiki dengan kekurangan orang yang beda pendapat dengan mereka. Ya, bahkan sampai-sampai mulut mereka menodai kesucian warasatul anbiya. Tapi saya yakin pewaris Nabi tidak akan terusik oleh gonggongan dan salakan. Gonggongan teman-teman. Ya, dia anggap ini hewan yang, ya maaf ya, anjing berarti ya. Gonggongan teman-teman. Ya, dia analogikan para teman-teman kita di Salafi itu orang-orang yang gonggongan. Ya, hewan-hewan yang itu tadi saya sebutkan ya. Na'udzubillah, astagfirullah. Ya, saya sebutkan saja siapa mereka agar masyarakat tidak tertipu dengan gaya dan kelihayan bicara mereka. Mereka itu Wahabi. Lagi-lagi Wahabi. Ya, senjata mereka itu teman-teman Wahabi. Ya, pokoknya kalau mereka ketika dikritisi bahwa itu bid'ah ya, dengan dalil secara ilmiah oleh teman-teman kita di Salafi, kemudian oknum-oknum mereka tidak bisa membantah itu, maka apa coba senjata dalam mereka? Wahabi. Gitu ya terus. Udah ketahuan pola kalian ya. Oknum-oknum kalian ini udah ketahuan ya. Ya. Kolbu mereka terusik dengan kajian tasawuf. Tasawuf ya. Golongan tasawuf ya. Yang katanya menjernihkan hati, pikiran hati ya. Tasawuf kayak gitu ya. Yang kata mereka itu bid'ah dolalah. Ya Allah. Mereka suka muak mendengar kajian zikir. Dan bagaimana? Kajian zikir katanya teman-teman. Yang ada maksud kajian zikir yang
Allah, 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 huwa. Yang kayak gitu ya. Yang kayak gitu yang kalian maksud kajian zikir ya. Saya bertanya. Astagfirullahaladzim. Kalau kita mendengar berita seperti ini tuh ya, jiwa-jiwa yang dulu tuh ya ingin keluar ya teman-teman. Ingin teriak-teriak gitu, geram. Tetapi karena saya banyak dinasihati oleh asatis salafi, ya saya mulai ngelus dada. Nahan untuk tidak mengeluarkan kata-kata kasar. Nahan untuk tidak mengeluarkan kata-kata keras. Masya Allah. Satu video agar kalian mikir kenapa di ponpes-ponpes mereka banyak terjadi kasus asusila pencabulan. Ya, biar kalian para orang tua mikir dengan keras. Lihat ini. Ya, coba lihat teman-teman ya. Nih captionnya, gaya uktik majalisan yang lagi tren. Ya Allah, kayak gini-gini teman. Ya Allah ya Rabb. Sekelas santri loh, santriwati. Ya Allah, kalian ya, maaf kalian sebagai orang tua ya, dikirim anak kalian ke pondok pesantren, diajarin joget-joget seperti ini. Ya Allah, gimana perasaan kalian? Kalian mengharapkan anak kalian menjadi anak yang soleha atau soleh, ya paham agama, tetapi outputnya seperti ini. Apa kalian tidak miris melihat seperti ini ya Allah? Astagfirullahaladzim. Diajarin joget-jogetan, geol-geol dada, ya, lenggak-lenggok pinggul. Apa coba? Astagfirullahaladzim. Berimprovisasi di dalam agama sudah sangat banyak, ya. Memang Anda itu kreatif, ya. Coba dengarkan suara ketukan musiknya, ya. Membangkitkan syahwat laki-laki, coba. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, miris teman-teman ya. Ya Allah. Mau jadi apa ini ya? Mau jadi apa generasi penerus kita nanti ini? Jadi wajar ya jika terjadi banyak kasus pencabulan. Ini yang perempuan, ya, yang laki-laki iya juga diajari joget-joget teman-teman. Nah, ini yang laki-lakinya teman-teman ya. Coba lihat. Ya, dansa guys. Ya, ini ya Allah ya Rabb. Coba saksikan ini ya. Ya. Kita di sini tidak berbicara omong kosong. Ya ini buktinya. Videonya. Kira-kira di mana letak khusyuknya seperti ini dalam beribadah? Coba. Nggak usah kita bicara jauh ini ada dalil atau tidak. Nggak usah dulu ke situ deh. Ya, kita bicara saja. Di mana khusyuknya hal seperti ini? Di mana ajaran positifnya? Nih kayak gini nih. Ya Allah ya. Subhanallah. Apa lagi nih coba? Ya, saya jadi teringat kayak apa ya? Saya jadi teringat ya, bukan berarti saya secara mengatakan menyamakan ya. Itu hak kalian bagaimana menilainya. Tapi saya teringat kalau melihat seperti ini apa ya? Barongsai ya, mirip barongsai ini. Coba. Ini entah itu singa atau macan ini. Ya Allah, ngeri ya teman-teman. Sebagai penutup nih ya, nih kalian lihat ya. Katanya guru ngaji, tetapi apa? Ikut nyanyi-nyanyi sama biduan. Apa ini pahamnya? Ya nggak mungkin dia ini Salafi atau Muhammadiyah. Ya nggak mungkin. Coba kita simak. Saya blur ya teman-teman yang bagian perempuannya. Soalnya aurat. Kayaknya tipis-tipis aja. Ya bisa oke. Kan saya guru ngaji ya. Oh, guru ngaji. Iya. Guru ngaji teman-teman. Nggak bisa joget katanya. Abang, kayaknya tipis-tipis aja. Ya bisa oke. Kan saya guru ngaji ya. Oh, guru ngaji. Iya. Nggak bisa joget teman-teman. Tapi nyanyi boleh. Rungkat. Mau dibawa kemana agama ini? Ya Allah. Yuk selamatkan anak bangsa kita dari pondok-pondok pesantren yang mengajarkan musikan, ya joget-jogetan sambil salawatan.
tari-tarian. Apalagi sampai geol-geol seperti tadi ya. Apalagi sampai ada seperti ini. Ya, bukan satu-satunya, banyak ya. Semoga kalian para orang tua ini berpikir kembali untuk memasukkan anak-anak kalian ke ponpes yang berbasis seperti ini. Ya, demi keselamatan dan masa depan anak kalian. Baik yang cowok ataupun yang cewek. Yang cowok takut nantinya disodomi. Yang cewek takutnya dicabuli, dinikahi diam-diam, pulang hamil. Na'udzubillah, astagfirullah. Tetapi kalau kalian melihat ya ponpes-ponpes yang berbasis salafi, ya insya Allah, ya sangat-sangat jarang, bahkan mungkin bisa dikatakan tidak ada hal-hal seperti ini. Tetapi kembali lagi ya teman-teman, artinya ini lagi-lagi hanya oknum-oknum, ya hanya segelintir oknum-oknum pimpinan dari pondok pesantren yang seperti ini. Ya, kita katakan sekali lagi, ini hanya oknum. Jadi tidak semua. Di luar dari itu sungguh masih banyak kok, ya. Dari golongan mereka itu yang ponpesnya itu masih bagus, ya masih lurus. Ya, ini hanya oknum, ya. Lagi-lagi oknum. Lagi-lagi oknum. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Cukup kita ngelus-ngelus dada ya. Astagfirullah. Semoga kita terhindar dari hal-hal seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Dan semoga kita bisa diberi pemikiran yang cerdas, yang bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang bagus, mana yang buruk. Dan kita terhindar juga dari yang namanya taklid buta, ya, kagum berlebihan, sampai-sampai sekalipun orang itu salah, kelompok itu salah, kita tetap bela mati-matian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.